ini saya nggak boleh main-main lagi. Pemda Provinsi Jawa Barat sudah mengedarkan jam malam. Kalau kita lihat yang pertama tadi kita mengunjungi Taman Eco Park Buka. Setelah berdialog dengan masyarakat, maka Taman Eco Park bukan dibuka 24 jam, tapi akan tutup kurang lebih dari jam 10 malam sampai dengan jam 6 pagi. Masyarakat menginginkan tidak dibuka 24 jam sehingga kita. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Andi Utomo DU. Dan ya, Kang Deddy Mulyadi terpilih sebagai pemimpin daerah terbaik saat ini ya. Ada salah satu survei ya yang bisa dipercaya hasilnya ya. Nanti ada penjelasan dari peneliti Burhanuddin Muhtadi. Itu surveinya memang hanya di Pulau Jawa, tapi kita tahu bersama ya, Pulau Jawa ini merupakan pusat ya dari Indonesia ya. Jadi kalau menang di Jawa udah pasti menang di Indonesia seperti itu. Jadi enggak ya, ini bukan berarti, mohon maaf ya, bukan berarti merendahkan pulau lain, bukan, tapi ini kita hanya mengungkap fakta aja bahwa survei di Jawa itu kuat pengaruhnya untuk seluruh Indonesia. Dan di seluruh Jawa ini survei untuk semua kepala daerah ya, itu Kang Deddy Mulyadi unggul ya dari yang lainnya ya. Nanti dijelaskan oleh Burhanuddin Muhtadi. Dan ada diresmikannya jam malam untuk pelajar di Jawa Barat, sementara berbanding terbalik dengan DKI yang ada taman 24 jam ya. Ini gimana nih menurut netizen nanti ya? Ikuti terus video ini sampai selesai. Dan buat kalian pendatang baru, jangan lupa berikan dukungan Anda dengan cara klik subscribe. Yuk langsung aja guys ya. Let's go ya. Ini ya, 100 hari kerja KDM unggul sepulau Jawa. Yuk kita simak ya. Burhanuddin Muhtadi ungkap data survei gubernur sepulau Jawa. Pak Burhanuddin boleh akan mundur lagi. Oh, mundur ya? Oke. Ibu udah ngejak Tapi soal ijazah Jokowi. Ijazah Jokowi juga. Ijazah Jokowi. Oke. Ya. Pak Burhan, ini kalau misalkan dari keterkaitan dengan elektabilitas tertinggi, kalau misalkan dari tren-tren sebelumnya dari Pak Jokowi, Pak Ganjar itu kan perlu punya efek pada pilpres gitu. Nah kalau dirilis kali ini yang lewat dengan survei tertinggi itu ada kaitan dengan pilpres mendatang nggak, Pak Burhan? Ya tadi seperti yang tadi saya sampaikan, kami fokusnya di kebijakan. Jadi survei di 6 provinsi ini belum memasukkan variabel elektabilitas 2029. Alasan kami adalah terlalu cepat kita menanyakan pacuan kuda elektabilitas terkait dengan peta 2029. Jadi fokus kami lebih ke substansi, bagian dari masukan publik terkait dengan evaluasi dan koreksi kebijakan yang diambil oleh kepala daerah. Meskipun saya harus mengatakan dengan terus terang, biasanya tinggi rendahnya approval rating kepala daerah seperti yang terjadi pada kasus-kasus sebelumnya itu berhubungan dengan elektoral. Artinya kalau sekarang kita temukan beberapa kepala daerah tingkat approvalnya tinggi, itu umumnya punya dampak elektoral terkait dengan elektabilitas personal mereka. Nah di situ kita bisa cek nanti ya, terutama setelah sekian lama jelang 2029 sudah pasti itu muncul pertanyaan-pertanyaan elektoral. Tetapi setidaknya dari gambaran ini kita punya informasi sementara dari 6 gubernur, ada 1 gubernur yang approvalnya tinggi, yang bisa saja menciptakan kejutan, terutama kalau misalnya yang bersangkutan maju di 2029. Nah masalahnya yang bersangkutan yaitu KDM masih menjadi bagian dari Gerindra. Yang kita tahu Gerindra vote getter, pendiri partai, kemudian ketua umum, ketua dewan penasihat itu dipegang satu nama, yaitu Presiden Prabowo Subianto. Nah itu isu di tingkat elit yang tidak tergincar dalam survei-survei karena berkaitan dengan apakah Deddy Mulyadi akan tetap samikna wa ata'na ya dengan Gerindra, yaitu keputusan mengusung Pak Prabowo, dan karenanya dia akan menjadi voter buat Pak Prabowo, ataukah berpisah jalan. Dan pertanyaan itu saya tidak bisa jawab sekarang karena too soon to be true, ya, terlalu cepat untuk terjadi. Jadi kita tunggu. Ya jelas ya kata Burhanuddin Muhtadi, sekarang ini
paling populer lah ya, Deddy Mulyadi. Cuman posisinya ada di Partai Gerindra yang separtai dengan Pak Prabowo, dan beberapa kali juga Kang Deddy Mulyadi menyampaikan bahwa dia komitmen ya untuk mendukung Pak Prabowo untuk 2 periode ya. Jadi makanya pendukung KDM juga berspekulasi bahwa KDM nantinya bakal menjadi wakil presiden ya di 2029 nanti, cawapres maksudnya ya. Namun ini tidak menutup kemungkinan, kata pengamat ya, itu bisa jadi ada partai politik lain yang meminang KDM seperti ya. Cuman dari beberapa kali kita lihat pernyataan KDM sepertinya sulit ya, karena KDM tipe-tipe orang yang loyal, dan ya beberapa kali sudah menyatakan bahwa beliau komitmen ya. Beliau juga punya riwayat tersendiri dengan keluarga Pak Prabowo soalnya ya. Makanya paling mungkin adalah Pak Prabowo capres dan KDM cawapres nantinya di 2029, dan itu akan sangat sulit dikalahkan apalagi sama partai rival yang kita nggak bisa sebut namanya, nanti kita bahas ya. Biasanya ini paling mencolok kan di DKI ya, tapi sekarang kok di Jabar sih. Oke, kita lihat dulu selengkapnya ini ya, hasil surveinya ya, dan penjelasannya dari Pak Burhanuddin Muhtadi ya. Sekarang kita mulai dari tingkat kepuasan terhadap gubernur di Jawa, gitu ya. Oh, ini wakilnya. Ini bisa sebelumnya nggak? Ini maaf, ini ada problem. Ini dia nih. Mungkin batunya habis. Tapi tidak disabotase. Oke, jadi ini tingkat kepuasan atau ketidakpuasan warga di 6 provinsi terhadap gubernur masing-masing. Jadi dalam survei, kalau misalnya responden di Jawa Barat yang terpilih sebagai sampel, kita tanyanya kepuasan atau ketidakpuasan terhadap Deddy Mulyadi. Kalau respondennya tinggal di Banten, berarti kita tanyanya adalah puas atau tidak puas terhadap Pak Andra Soni. Kalau misalnya tinggal di Jogja, Sri Sultan, Hamengkubuwono ke-10 dan seterusnya. Jadi kenapa kita kasih nama gubernur itu ya, untuk memudahkan saja ya. Jadi dari sini Bapak sekalian, kita bisa mendapatkan gambaran variasi jawaban juga terlihat ketika ditanyakan berkaitan dengan tingkat kepuasan 100 hari gubernur di 6 provinsi di Jawa. Nah, misalnya responden di Banten yang puas terhadap Pak Andra Soni memang mayoritas, tapi hanya 51% yang mengatakan sangat puas dan cukup puas terhadap gubernurnya ya. Sementara di Jawa Barat itu total 94,7% ya. Jadi kalau dibulatkan berapa itu? 95% warga Jawa Barat yang puas sama Deddy Mulyadi ya. Bahkan yang menarik, khusus yang menjawab sangat puas ya, itu agak jarang ya. Agak jarang. Itu di Jawa Barat tinggi sekali ya. Ini mengingatkan saya tingkat kepuasan terhadap Presiden Jokowi di NTT, itu yang sangat puas lebih tinggi ketimbang yang mengatakan cukup puas. Nah, kemudian di Jakarta yang mengatakan puas masih mayoritas, tapi total 60%. Kemudian di Jateng yang mengatakan puas maupun sangat puas 62%. Di DIY itu kurang lebih sekitar berapa itu? 84% ya, DIY. Sementara di Jatim itu yang mengatakan puas atau sangat puas sekitar 76%. Nah, itu ya. Jadi ada variasi di situ. Tetapi yang paling tinggi memang kepuasan terhadap Deddy Mulyadi sebagai gubernur Jawa Barat. Mantap ya. Ini menarik ya. DKI ya, Mas Dew kok ini tergelitik untuk bahas DKI ya. Tadi bahkan kalau dari penyampaian Pak Burhanuddin Muhtadi kan 60% ya, masih mayoritas ya, puasnya 60%. Cuman masih kalah sama Jawa Tengah, Jawa Timur ya. Intinya bahkan 3 besar pun nggak masuk, guys. Wah, ada apa ini dengan DKI ini? Tumben-tumbenan ini ya. Biasanya DKI itu adalah barometernya Indonesia ya, kalau soal begini-beginian ya.
Jadi biasanya gubernur DKI itu adalah calon presiden nantinya ya. Tapi kali ini ya gimana? Kita mau bahas kebijakannya juga nanti ya. KDM kan sudah resmi nih tadi malam ya. Suratnya itu udah di post itu di akun medsosnya itu ya. Sudah dikirim pastinya ke seluruh jajaran bahwa jam malam ya untuk pelajar tuh resmi ya. Udah resmi. Jadi jam 9 malam sampai jam 5 pagi ya kalau nggak salah ya, nanti kita lihat ya, itu resmi, nggak boleh kelayapan dah pelajar. Kalau sampai ada mungkin akan diangkut sama Satpol PP ya. Ini berbanding terbalik dengan Jakarta yang mana justru membuka taman 24 jam. Wah gimana nih, yuk coba kita lihat dulu yang penyampaian Kang Deddy Mulyadi ya. Oh sorry, belum, nanti aja ya. Saudara, saya mau Ini tanya dulu ya. saudara, pernah nggak saudara melihat orang berbicara seperti Kang Deddy Mulyadi? Anjen boga martabat, temenang nyembah ke bangsa lian sia. Namun anjen nyembah ke bangsa lian, jati kasih dikucunti, letik dilengit ciri ilang cara nu aya ugur bugangna, siang ulah ke bangsa dengen, jadi kekeset bangsa dengen. Kemudian orang lain datang dari negara lain ke sini, tiap hari membanggakan leluhurnya, tiap hari bercerita keunggulan leluhurnya, tiap hari kita harus mendengarkan riwayat-riwayat leluhurnya. Setelah itu kita bermahabbah pada mereka, menghormati mereka, mendewa-dewakan mereka, dan kita menganggap diri kita lebih rendah dari mereka. Entah itu wali kota, gubernur, politisi. Pernah nggak saudara melihat cara kerja seperti Kang Deddy Mulyadi? Tidak ada. Ini apresiasi ya. Saudara, kalau saya boleh katakan satu hal yang pasti dan yakin, tafakul yakin, bahwa kebangkitan Nusantara akan terjadi di era Kang Deddy Mulyadi. Dan Ya, ini sebuah apresiasi buat Kang Deddy Mulyadi ya. Kebangkitan Nusantara Indonesia ya. Nah, ada musiknya. Kita sambil baca komentar. Nusantara semoga mendukung dan menjaga KDM. Para penyinyir dan penghujat semoga sadar, biarkan KDM bekerja. sudah terlihat hari ini. Apakah Kang Deddy Mulyadi akan menjadi pemimpin di tahun 2029? Wallahu alam, hanya Allah yang maha tahu. Ini kita akan sulit. Terus kemudian seperti apa? Tahun depan akan gelap. Ini bukan Indonesia, ini dunia. Hati-hati, jangan bukan Indonesia yang saya bicarakan tadi. Ya, saya tidak tahu. Tetapi saya melihat satu hal, bahwa ciri-ciri kepemimpinan yang akan membawa bangsa ini keluar dari segala kesulitannya, dan tidak bicara tentang sesuatu yang hal-hal yang spektakuler. Kang Deddy Mulyadi berbicara tentang sesuatu yang holistik. Orang Baduy itu punya ketahanan pangan 150 tahun tanpa menanam, mereka masih bisa makan anak itu. 150 tahun. Iya, karena kan mereka punya. Itu punya, dan itu juga di Cina, juga di Tiongkok ada, saya lihat. Di Thailand saya lihat begitu. Kenapa sih studi kita tidak belajar bagaimana mengelola? Kita ngomong tentang ketahanan pangan nasional. Pertanyaannya adalah gudang kita di mana? Betul-betul progresif pikiran Anda, Pak Gubernur. Dia bicara tentang bumi, tanah, hutan, pohon, pangannya untuk dimakan kepada rakyat. Hari ini dunia sedang merasakan suasana perang dagang, dan
mungkin saja perang dunia ketiga, saya tidak tahu. Tetapi saya bisa menggambarkan bahwa ketika situasi yang buruk terjadi di dunia, Indonesia akan bertahan dengan kepemimpinan nasional yang model seperti Kang Deddy Mulyadi. Semua orang hanya memberikan pengamatan, analisis, kajian. Itulah metodologi yang dikembangkan bangsa ini. Tetapi tidak ada yang berani mengambil solusi, mengangkat mereka di sudut jalanan, dimasukkan ke barak, dididik secara militer, diarahkan menjadi anak-anak yang berguna. Kedisiplinan militer adalah harga mati bagi kemajuan bangsa, bukan musuh. Pandangan-pandangan buruk terhadap militer adalah pandangan-pandangan orang yang takut anak-anak Indonesia bangkit, yang takut anak-anak Indonesia mencapai kemajuan. Mereka takut bangsa ini menjadi bangsa kokoh dan tegap. Mereka ingin bangsa Indonesia menjadi bangsa pemabuk yang setiap hari mabuk akan ilmu pengetahuan, yang setiap hari bertengkar di TV, yang setiap hari bertengkar di medsos, sementara hamparan kekayaan alam diambil sama mereka. Kita melihat begitu banyaknya orang yang hanya berbicara tentang retorika, teori. Saudara, saya sangat paham. Kenapa? Karena saya melakukan apa yang berproses di dalam diri saya. Saya merasakan keterpurukan di dalam hidup saya. Ya, dan saya kembali secara holistik memperbaiki dari dalam diri saya. Secara fisik, kesehatan. Ya, saya bicara tentang spiritual. Saya bicara tentang karakter yang harus diubah dulu. Dan saya berproses selama kurang lebih 20 tahun lebih. Dan hari ini saya bisa merasakan manfaat yang saya rasakan. Kita melihat adanya begitu banyak keterpurukan di Indonesia. Pembiaran yang dilakukan oleh banyak sekali. Jadi saya sampaikan, problem akut dari negeri ini termasuk di Provinsi Jawa Barat itu adalah pembiaran. Pejabat, institusi, ya, legislatif, penegakan hukum, dan ketika seseorang melakukannya, menerobos, kemudian orang mengapresiasi. Memang ada sebagian segelintir kecil yang melihat secara negatif. Kenapa? Karena orang itu tidak mampu melakukan apa yang dilakukan Kang Deddy Mulyadi. Ini Deddy Mulyadi nggak paham ini falsafah. Jangankan Deddy Mulyadi, ya, jangankan ibu ini ya. Deddy Mulyadi aja nggak paham tentang falsafah. Jadi saya nggak perlu mendebat ibu ini. Itulah yang saya lihat. Dan saya percaya rakyat setuju. Sekarang kita melihat, bukan saja di Jawa Barat, di provinsi-provinsi lain, sepak terjang Kang Deddy Mulyadi diakui. Itulah sikap seorang pemimpin. Dan ketika kesadaran nasional sudah terbentuk, saya melihat, ya, seperti seorang Joko Widodo. Deddy dan Jokowi sehati satu janji, bersama rakyat bukan sekadar mimpi. Banyak musiknya ya. Program berlanjut, harapan menyatu. Indonesia bangkit, maju bersatu ya. Jawa dan Sunda bergandeng tangan. Ya, mantap ya. Tak ada sekat kita semua kawan. Melakukannya, dan ini akan lebih hebat lagi. Saya tidak tahu, 2029 masih butuh waktu, tetapi saya percaya Kang Deddy Mulyadi akan melakukannya secara konsisten. Insya Allah Kang Deddy Mulyadi akan sukses menjadi pemimpin nasional. Iya. Oke, itu tadi apresiasi buat Kang Deddy Mulyadi ya. Dan sekarang seperti yang tadi Mas Deu sampaikan, pernyataan dari KDM ya. Nah, ini penting. Nah, terakhir ini Dinas Pendidikan, ini saya nggak boleh main-main lagi.
Pemda Provinsi Jawa Barat sudah mengedarkan jam Jam malam. malam. Jam 9 anak sekolah harus kembali di rumahnya, kecuali lagi sama orang tuanya, ada yang sakit, dia lagi bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan sejenisnya. Nanti saya tidak mau mendengar ada kejadian atau peristiwa di atas jam 9 menimpa anak pelajar SMA di Purwakarta, di Jawa Barat. Kalau ini terjadi, kepala dinasnya mundur. Kenapa? Kepala dinas harus mengkoordinasikan seluruh Jawa Barat. Setiap malam dia harus bisa connecting dengan Kapolres, dia connecting dengan Kapolsek, dia connecting dengan para kepala desa, dia connecting dengan para kepala kelurahan untuk memastikan anak Jawa Barat itu aman. Kenapa? Karena ingat, hari ini jarum jatuh di Jawa Barat akan menjadi peristiwa yang menggemparkan Indonesia. Kenapa? Sudut pandang mata hari ini tertuju ke Jawa Barat. Baik akan memotivasi berbagai daerah, buruk kita akan menjadi hinaan banyak orang. Ini tidak boleh main-main kerja dengan saya. Tidak boleh lagi ada tujuan-tujuan lain kecuali memperbaiki. Semua orang harus bekerja, berusaha untuk senantiasa matanya terbuka, berkendali, berkomunikasi, tidak feodal, tidak lagi feodal gaya raja gitu loh. Kalau disebut raja boleh, tapi kerja harus cekatan. Nah, tetapi ini yang harus dilakukan. Ini prinsip-prinsip dasar, termasuk kelautan. Kelautan segera membuat konsep. 2 minggu lagi kami akan MOU dengan TNI Angkatan Laut. Targetnya adalah tidak ada sampah di pantai, tidak ada sampah di sungai, bebas Jawa Barat dari limbah dan pencemaran lingkungan. Dan kemudian menjadikan laut itu sebagai halaman rumah Provinsi Jawa Barat. Nah, ini langkah-langkahnya, dan tidak boleh lagi karena saya mah awewe, bisa, nggak bisa, karena sudah jadi pejabat tidak lagi ngomong perempuan dan laki-laki. Anda setara dengan laki-laki. Jadi kalau keluar jam 12, keluar jam 1, nggak ada urusan dengan status perempuan. Kenapa? Anda hari ini pejabat dan sudah mengklaim diri bahwa perempuan dan laki-laki sama. Artinya melaksanakan tugas dan kewajiban juga sama. Kerja saya ada kerja teknis, ya, jadi yang terakhir tidak boleh lagi ada anggaran kajian-kajian di dinas-dinas. Kajian ini, kajian ini. Saya tadi sudah meminta ahli yang sekolah dari Jerman, tolong, saya bilang, rubah kajian produk kajian di Provinsi Jawa Barat jadi energi. Jadi buku kajian teh dirubah jadi energi, karena itu hasil kajian nggak tahu sudah berapa ratus miliar uangnya. Semuanya harus taktik, teknis, kita nggak punya banyak waktu. Dan kemudian kita hari Jumat ini 100 hari, dan 100 hari ini nanti harus termonitor. Yang berikutnya adalah posting media sosial hanya satu, pekerjaan. Tidak boleh posting-posting yang lain di luar pekerjaan. Harusnya adalah produksi. Produksinya adalah produksi apa yang kita kerjakan. Apa yang kita kerjakan, ceritakan kepada masyarakat. Sampaikan kepada masyarakat, lihat apa yang dilakukan dan apa hasilnya. Baik dan buruknya masyarakat yang menilai. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Selamat bekerja. Bekerjanya mulai detik ini Anda sudah bekerja. Lakukan langkah-langkah cepat dan penanganan. Tak ada waktu lagi kita untuk leha-leha, rileks, santai. Karena dibimbing dengan saya berarti diajak untuk berlari. Dan kemudian apakah kita memilih berlari atau maraton? Saya milih berlari saja. Kenapa? Maraton nanti takut ketinggalan, dan apakah berlari akan kehabisan napas? Tidak. Iya, itu tadi ya sepenggal pidato dari KDM yang pada intinya telah meresmikan jam malam untuk pelajar, guys ya. Dan tadi KDM juga menyampaikan bahwa Jawa Barat ini menjadi perhatian seluruh Indonesia nih ya. Jangan sampai ada kejadian yang tidak diinginkan ya. Nah, tadi kepala dinas diperingati ya, kalau sampai ada kejadian mundur. Wah, mantap ya. Ini kan supaya kerja beneran ya. Ada tanggung jawabnya guys ya. Nah, akhirnya udah resmi ada jam malam dari jam 9 malam sampai jam 4 pagi untuk pelajar 9 sampai jam 4 ya. Ini mantap. Gebrakan yang sangat bagus melihat bagaimana tingkat kriminalitas di Jawa Barat. Lumayan tinggi. Coba kalau kalian main ke Bandung, gimana? Ya infrastrukturnya aja lah. Lampu itu di Bandung banyak banget lampu yang mati. Alasannya karena waktu itu baterainya dicuri. Nah, berarti kan kriminalitas tinggi. Jadi wajar lah jam 9 sampai jam 4 buat pelajar sebaiknya di rumah aja. Dan juga selain itu buat pelajar yang nongkrong-nongkrong juga, yang
jadi pelaku kriminalitas ya udah di rumah, jangan di jalanan. Iya. Setuju banget sama kebijakan ini. Daripada tawuran nantinya ya. Kabar buruk bagi siswa nakal, bagi siswa suka keluyuran, bagi siswa suka pacaran, bagi siswa suka check-inan malam-malam. Karena apa? Karena Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi terapkan jam malam untuk siswa di Jawa Barat. Dilarang keluar rumah setelah jam 21 jam 9 malam. Jam 9 malam. Kapok kok. Nggak kapok sih, kan masih bisa pacaran habis maghrib. Masih keluar habis maghrib ya, masih ngafe, masih check in atau di mana, di indekos atau kemana habis maghrib sebelum jam 9 pulang. Iya ya. Kan anak zaman sekarang, siswa zaman sekarang akalnya pinter, akalnya kemana-mana ya. Kalau nggak boleh malam ya pulang sekolah lah, ke kos. Ya, program Gubernur Jawa Barat ini bagus dan suratnya sudah diedarkan ke kabupaten kota serta kecamatan dan kelurahan untuk saling menerapkan, terus membina dan melakukan pengawasan ya. Keren ini. Dan anak atau siswa itu bisa keluar rumah di atas jam 9 malam dengan syarat ditemani oleh wali atau ditemani oleh orang tua. Kalau sendirian atau sama teman-teman nggak boleh, nanti kena sanksi. Keren Kang Deddy Mulyadi. Semoga ini bisa diterapkan di pemerintahan seluruh provinsi se-Indonesia. Jam malam untuk siswa ini, biar di atas jam 9 malam itu nggak ada siswa yang lagi kobam macam-macam di keliaran di mana-mana. Nggak baik gitu ya. Karena menyebabkan apa? Menyebabkan pergaulan bebas. Ada yang narkoboy, ada yang isi kiwir ada yang kobam, ada yang hamil duluan. bahaya. Yuk kita apresiasi ya kebijakan Bapak Gubernur Deddy Mulyadi ini. Semoga berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar untuk meminimalisir kenakalan remaja atau kenakalan siswa. Kalau memang setelah ada penerapan ini siswanya masih nakal, nggak tahu lagi ya harus diapakan ya. Harus dibinasakan paling. Janganlah ya. Semoga program ini berjalan lancar. Kalau berjalan lancar dan sukses, tolong yang pertama harus mengikuti Gubernur Jawa Timur, Gubernur Ibu Khofifah Indar Parawansa. Karena tahu sendiri di Jawa Timur banyak anak-anak nakal, apalagi anak isi kibir. Ya. Apalagi ibu santri. Ya, suka selawatan. Anak-anak diajak selawatan aja ya. Iya, oke. Sebelum lanjut Mas Dewi mau meralat ya. Tadi kan Mas Dewi bilang jam 9 sampai jam 5 ya. Yang benar tuh jam 9 sampai jam 4 ya. Ya, itu ya. Semoga ditiru sama Bu Khofifah ya, Gubernur buah-buahan. 4 alasan gue kontra taman dibuka 24 jam. 1. Malam hari waktunya tumbuhan memproduksi CO2 dan berebut oksigen dengan manusia. Kenapa kita suka lemes kalau nongkrong malam-malam di bawah pohon atau di taman? Yang kedua, kemungkinan besar terjadi maksiat atau kriminal tinggi. Kenapa? Anak-anak nongkrong yang tadinya biasa tidak merokok atau tidak minum akan coba untuk merokok atau minum. Yang ketiga, berdasarkan sejarah itu baik dipakai sebagai tempat kupu-kupu. Yang keempat, bukan nggak mungkin yang nongkrong-nongkrong di taman itu adalah anak-anak yang masih berseragam sekolah, karena di Jakarta tidak menerapkan jam malam untuk anak-anak sekolah. Paham kan? Iya, ini mengomentari Jakarta ya, yang mana berbanding terbalik justru membuka taman tuh yang awalnya nggak 24 jam itu malah jadi 24 jam ya. Nanti kita lihat ya, tapi ada salah satu taman yang mau dibuka 24 jam itu ditolak sama warga sekitarnya ya. Kenapa kira-kira ya, nggak tahu, nanti kita lihat nanti ya. Ini sebelumnya kita dengerin dulu komentar dari netizen lainnya dulu ya. Pemprov Jakarta bukan dengan kirim ke barak, tapi atasi anak nakal dengan perpanjang jam buka taman. Yang lucu sebenarnya bukan ini, gua kasih tahu nih bentar. Yang lucu itu dia pengen ngasih solusi dengan memperbanyak kegiatan positif, seperti memperpanjang jam operasional taman sama memperpanjang jam operasional perpustakaan di malam hari. Waduh. Bro, yang jadi masalah ini anak-anak bandel. Anak bandel mana yang pengen baca buku di malam hari? Nggak ada. Nggak ada gitu orang, misalkan anak-anak nih pengen tawuran, bro tawuran nggak? Nggak. Gue pengen ke perpustakaan, pengen baca majalah bobo. Nggak ada. Itu perpustakaan makin malam makin sepi. Mendingan ditutup abis maghrib.
Beres maghrib, anak-anak pada pulang ngajedog di imah masing-masing, ngajedog. Ulah tawuran, asup ka barat maneh. Ya sebenarnya nggak ada yang salah ya dengan kebijakan taman 24 jam, perpus diperpanjang sampai jam 9. Tapi kalau disambungkan dengan pencegahan tawuran yang kaitannya dengan pelajar ya, pokoknya yang kaitannya dengan pelajar ini ya, ini sebenarnya nggak terlalu ya ngefek banget gitu ya. Bahkan mungkin lebih cenderung ke bisa jadi negatif juga ya gitu. Jadi ada tempat nongkrongan buat 24 jam ya. Tapi intinya bukan ada kaitannya dengan pelajar ya. Kalau yang bukan untuk pelajar ya positif-positif aja. Jadi kan ada tempat nongkrong gratis tuh bagi orang dewasa ini maksudnya gitu. Tapi kalau dikaitkan dengan anak-anak remaja itu ya agak nggak nyambung ya guys ya. Oke lanjut ya. Gebrakan baru Kang Deddy ini bikin warga Jakarta makin malu. Karena kali ini yang dibanggakan adalah para orang tua dari warga Jawa Barat. Ya, Kang Deddy akan memberlakukan jam malam untuk anak-anak sampai jam 8 malam. Jam 9 yang Sementara benar. itu, Gubernur Jakarta ngasih akses full nongkrong di taman 24 jam. Ya, dari sini kita bisa ngeliat cara berpikir seseorang itu dari kebijakannya. Terutama cara berpikir seorang pemimpin itu ditentukan dari kebijakannya. Kang Deddy bikin jam malam ini supaya anak-anak pola hidupnya baik, istirahat, paginya sekolah, nggak ada nongkrong, nggak ada kemungkinan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sementara di Jakarta, kalian tahu sendiri. Ketawanya gak enak ya. Lanjut. Dul, itu taman-taman di Jakarta dibatasin jam bukanya biar nggak ada anak-anak nongkrong, keluyuran malam-malam. Karena dulunya itu jadi sarang kupu-kupu dan tempat nongkrong anak-anak sambil minum. Ngerti gak lu? Sekarang lu buka itu memperbesar kemungkinan anak-anak yang tadinya nggak keluar malam, bahkan bapak-bapak pada keluyuran malam-malam nongkrong di taman. Akibatnya apa? Kriminal meningkat. Ya, selain kriminal meningkat, maksiat juga meningkat karena dua hal itu terjadinya malam-malam. Bahkan tawuran itu malam-malam kejadiannya kok. Iya, banyak tawuran malam. Iya, lu buka itu dengan gagah berani. Mikir nggak nyampe ke sana? Mikir dong harusnya. Jadi bikin kebijakan itu nggak asal-asalan. Ngerti gak? Siapa yang mau nongkrong di malam-malam di taman? Lu tahu nggak malam-malam itu banyak terjadi masalah kriminal, ya apapun bentuknya itu malam-malam. Lu belajar dari sejarah. Nah ini ya. Kalau kita lihat yang pertama tadi kita mengunjungi Taman Eco Park di Tebet, dan kami sudah memutuskan, saya sudah memutuskan setelah berdialog dengan masyarakat maka Taman Eco Park bukan dibuka 24 jam tapi akan dibuka sampai dengan jam 10 pagi. 10 malam. Salah ngomong. Besoknya dibuka lagi. Jam berapa Pak Kadir? Jam 6 pagi. Jadi akan tutup kurang lebih dari jam 10 malam sampai dengan jam 6 pagi. Kenapa itu dilakukan? Karena di Eco Park itu penduduk masyarakat menginginkan tidak dibuka 24 jam sehingga kita tentunya harus mendengarkan aspirasi masyarakat. Saya melihat Eco Park relatif sudah jadi. Iya. Ini menarik sekali ya. Di saat gubernurnya bikin kebijakan buka 24 jam justru warganya menolak ya. Ya pastinya ada pertimbangan, yang paling tahu kan warga sekitar ya. Ya mungkin yang dikhawatirkan oleh netizen sebelumnya tadi yang ngomong itu beneran terjadi ya di sana ya. Makanya warga sekitar tuh menolak kalau dibuka 24 jam. Wah ini kacau nih ya. Ini masih ada kemungkinan mungkin diralat ya kebijakan ini ya nanti suatu saat ya, mungkin nggak sekarang, mungkin setahun 2 tahun, berapa tahun lagi kalau sampai ada kejadian tidak diinginkan ya. Tapi mudah-mudahan enggak ya. Sebenarnya asalkan penjagaan ketat gitu ya, pihak keamanannya itu, sumber daya manusianya itu ada, CCTV-nya lengkap, ya mungkin bisa dicegah lah hal seperti itu ya. Cuman sekali lagi kalau kaitannya dengan pelajar sebenarnya kurang begitu nyambung lah ya. Karena nggak cocok ya masa pelajar nanti kan nongkrong di sana sampai di atas jam 9 itu udah nggak baik ya sebenarnya ya.
Oke guys ya, mungkin sampai di sini dulu video kita kali ini. Di video berikutnya kita masih ada video-video menarik lainnya. Kalian aktifkan notifikasi dengan cara tekan tanda lonceng dan pilih aja semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.